Pagi Bu, terima kasih. Segar sekali ya Bapak hari ini Insya ya. Allah, alhamdulillah. Nah, lagi sibuk apa sekarang? Biasa Bu mempersiapkan pembelajaran. Selalu ya Bapak ya, Insya Allah. luar biasa. Bapak terima kasih ya sudah meluangkan waktu sebelum pembelajaran. Nah, hari ini saya ingin mendengar rencana Bapak. Bisa diceritakan Pak secara singkat topik apa nih yang akan Bapak ajarkan hari ini? Oh ya, terima kasih Bu. Insya Allah hari ini saya akan mengajar IPAS tentang siklus air untuk kelas 4. Menarik Pak. Ya, insya Allah. Menurut Bapak, apa tujuan pembelajaran yang paling penting untuk siswa pada pertemuan ini? Oh ya, tujuannya agar siswa mampu menjelaskan tahapan siklus air dan memahami peran siklus tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bagus. Nah, bagaimana Bapak merumuskan tujuan itu? Apa yang sudah mengacu pada kompetensi fase B dan 8 dimensi profil lulusan? Ya, saya mengacu pada aspek fase B, terutama aspek pemahaman proses sains dan kesehatan. Oke, setelah kita bahas tujuan tadi, saya ingin tahu lebih lanjut nih, strategi pembelajaran apa yang Bapak rencanakan untuk mencapai tujuan itu? Strategi yang akan saya akan menggunakan model project based learning. Siswa akan membuat miniatur siklus air dari bahan sederhana, Bu. Menarik. Insya Allah. Apa yang menjadi alasan Bapak memilih model ini? Karena saya ingin siswa lebih aktif, bereksperimen, dan belajar kolaboratif, bukan hanya mendengar penjelasan saja. Bagus sekali ya Pak. Nah, langkah-langkahnya bagaimana caranya supaya semua siswa terlibat, termasuk yang kurang aktif Pak, yang misalnya anak-anak low profil ini bisa terlibat. Nah, bagaimana caranya Pak? Sekaligus saya sudah menyiapkan pembagian kelompok kecil dan lembar tugas yang memandu diskusi. Saya juga akan memberikan pertanyaan pemantik agar mereka saling berbagi pendapat. Oke. Nah, berkaitan dengan alat dan media, Bapak sudah mempersiapkan alat atau media apa untuk pembelajaran hari ini yang bisa mendukung iya, itu Bu, Pak? ya. Untuk materi siklus air ini saya menyiapkan media percobaan, Bu. Wadah kaca, plastik transparan, air, dan lampu pijar sebagai pengganti matahari. Selain itu, ada slide presentasi untuk penjelasan awal. Menarik sekali Pak. Bagaimana Bapak melihat peran media percobaan itu dalam membantu siswa untuk memahami konsep siklus air? Dengan melihat proses penguapan dan kondensasi secara langsung, siswa bisa lebih mudah memahami daripada hanya membaca saja. Bapak ada ini nggak? Ada alternatif lain apabila misalnya alat-alat yang Bapak gunakan ini tidak berfungsi dengan baik? Oh iya. Ada alternatif? Oh iya, terima kasih Bu. Saya akan menyiapkan video animasi singkat sebagai cadangan, jadi siswa tetap bisa melihat prosesnya. Cara mengoptimalkan media ini bagaimana Pak? Supaya mereka tidak hanya menonton. Oh iya, Bapak yakin mereka menyimak dengan baik? Oh iya, terima kasih Bu. Saya akan meminta mereka mengamati, kemudian mencatat perubahan, dan mendiskusikan hasil percobaan dalam kelompok kecil itu. Hebat Bapak, luar biasa. Ya, jadi Bapak setuju bahwa yang namanya media ini bukan hanya alat bantu ya, tapi bagian dari strategi yang membuat siswa aktif dalam pembelajaran ya. Iya Bu. Nah, sekarang saya ingin tahu tentang asesmennya Pak. Asesmen seperti apa yang Bapak rencanakan untuk memastikan tujuan pembelajaran ini tercapai? Terima kasih. Saya berencana menggunakan asesmen formatif berupa lembar observasi saat siswa melakukan percobaan. Nah, baik Pak Muplin, kita sudah membahas tujuan, strategi ya, semuanya sudah kita bahas ya. Nah, untuk mengakhiri pertemuan ini, mari kita buat kesepakatan agar observasi besok jelas. Apa fokus utama yang Bapak yang ingin saya amati gitu? Oh ya, yang ingin Ibu amati, saya ingin Ibu fokus pada keterlibatan siswa selama diskusi kelompok dan penggunaan pertanyaan pemantik. Baik, jadi fokus kita besok di kegiatan observasi itu keaktifan siswa dan kualitas pertanyaan pemantik ya Pak ya? Iya Bu. Ya.
Selamat siang, Pak Mulihin. Siang, Bu. Masih segar saja ini siang-siang begini, Pak Mulihin ya. Nah, Bapak tadi saya sudah melakukan observasi ya, Iya. ketika Bapak belajar sesuai kesepakatan kita kemarin. Iya. Nah, sebelum saya menyampaikan berbagi hasil pengamatan saya ingin tahu dulu perasaan Bapak setelah pelajaran tadi seperti apa. Oh ya, terima kasih. Meskipun awalnya saya merasa gugup karena dilihat langsung sama ibu ya, tapi alhamdulillah ya cukup puas. Saya melihat siswa terlihat antusias saat percobaan siklus air. Saya senang mendengarnya ya Pak. Iya, Bu. Menurut saya secara keseluruhan Bapak sudah sangat baik sekali Pak. Tapi menurut Bapak bagaimana dari kegiatan tadi, apa yang menurut Bapak paling berhasil dalam memberi pengalaman belajar mendalam kepada siswa? Oh iya, terima kasih. Saya rasa bagian saat mereka mengamati kondensasi dan mendiskusikan hasilnya, Bu. Mereka bisa menyimpulkan sendiri proses siklus air tanpa saya banyak memberi penjelasan. Oke, saya sangat mengapresiasi keterbukaan Bapak ya. Iya. Menurut Bapak, yang menjadi tantangan terbesar bagi siswa dan Bapak sendiri apa? Menurut saya sepertinya saat diskusi kelompok, Bu, beberapa siswa kurang berani mengungkapkan pendapatnya, sih diskusi tidak seimbang. Menarik. Menurut Bapak, apa yang membuat siswa cenderung pasif? Mungkin mereka belum cukup percaya diri barangkali itu, Bu, yang pertama. Dan saya kurang memberi waktu untuk pemanasan atau arahan yang lebih jelas lagi barangkali itu. Oke, saya paham. Nah, ada momen lain yang dirasa menantang Pak? Waktu Bapak Oh iya. Ya, mengelola waktu percobaan mereka memakan waktu lebih lama sehingga refleksi di akhir jadi singkat. Oke. Nah, sekarang saya ingin mendengar nih ide kreatif apa untuk perbaikan ke depan. Oh ya, terima kasih. Setelah mengajar hari ini ya, Oh, iya, setelah iya. mengajar hari ini nih kira-kira mungkin Bapak bisa berpikir sepertinya ke depan nih harus apa? Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Saya berpikir untuk menambah media interaktif barangkali itu, Bu. Mungkin menggunakan kartu pertanyaan yang bisa diakses siswa agar diskusi lebih seru dan semua anak mendapat giliran. Menarik Bapak. Ya. Sesuai dengan memang dunia anak-anak ya. Iya, Bu. Menarik. Semoga nanti bisa dilakukan dengan baik Pak. Ya, terima kasih, Bu. Nah, saya ingin menggali kebutuhan pengembangan Bapak sendiri agar ke depan pembelajaran mendalam ini semakin kuat ya. Iya. Menurut Bapak, keterampilan apa yang harus Bapak kembangkan supaya Bapak lebih baik lagi dalam menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran mendalam dalam melaksanakan pembelajaran. Oh iya. Terima kasih, Bu. Saya merasa perlu memperdalam cara merancang asesmennya. Ya, asesmen formatif yang lebih beragam supaya bisa menilai proses berpikir siswa, bukan hanya hasil akhirnya saja. Itu barangkali ya. Iya. Untuk itu saya sepakat Pak dengan Bapak. Yeah. Asesmen memang sangat penting karena itu merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu pembelajaran. Oh iya. Oke. Terima kasih ya Pak Mulihin Sama-sama, sudah Bu. berbagi dengan sangat terbuka. Saya benar-benar mengapresiasi upaya Bapak dalam menyiapkan pembelajaran berbasis proyek ini. Iya, Bu. Nah, sekarang izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Pak ya. Oh iya, Bu. Nah, silakan, Bu. jadi begini Bapak, ini hasil pengamatan saya. Tadi yang pertama, Ya. saya melihat keterlibatan siswa cukup tinggi Pak, sangat Ya. tinggi malah. Terlihat jelas mereka antusias saat melakukan percobaan. Kemudian untuk pertanyaan pemantik
Ya. Bapak kemarin minta saya observasi di situ Iya, juga iya, ya. iya. Untuk pertanyaan pemantik yang Bapak lakukan ini, Bapak sudah mengajukan pertanyaan yang memancing rasa ingin tahu dan diskusi. Iya. Untuk media percobaannya juga sangat efektif. Anak-anak bisa melihat langsung proses penguapan dan kaderisasi. Jadi kalau tadi Bapak merasa memang perlu ditambah, insya Allah ke depan anak-anak lebih aktif lagi sepertinya Pak. Karena dari pengamatan saya memang anak-anak cukup aktif tadi. Iya. Selain kelebihan itu, ada juga beberapa catatan pengembangan yang mungkin bermanfaat untuk Bapak ke depannya, Pak ya. Iya. Nah, memang ada partisipasi siswa yang pasif di part-part tertentu. Maka ide Bapak yang memang akan membuat kartu pertanyaan acak yang sangat menarik ini bisa juga ditambah peran khusus dalam kelompok. Jadi anak-anak diorganisir gitu Pak, penulisnya, pencatatnya, penyajinya. Jadi semua anak memiliki tanggung jawab masing-masing. Nah, saran saya itu Pak ya. Nah, secara keseluruhan saya melihat pembelajaran tadi sudah memenuhi target 8 dimensi profil lulusan, yaitu gotong royong, bernalar kritis, dan kreativitas, kewargaannya ada. Terima kasih ya Pak ya atas kerja keras dan kemauan untuk terus belajar. Sama-sama Bu. Saya beruntung memiliki guru-guru seperti Bapak di sekolah ini. Nah, begitu Pak, ada yang ingin disampaikan? Ya, sudah. Cukup jelas ya, sepertinya sudah dulu. Oh iya Bapak, luar biasa. Mari kita bersama-sama belajar ya Pak ya. Belajar, karena prinsip belajar itu harus panjang hayat ya Pak ya. Iya. Kita ini seorang akademisi, seorang pendidik, harus adaptif, harus siap dengan perubahan zaman yang memang tidak bisa ditawar ya Pak ya. Selamat siang Bapak, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Jangan lupa share ke yang lain pengalamannya. Insya Allah.